Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di siang hari, kita akan menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu puasa Syawal bukan seperti Ramadan. Sebab puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Adapun puasa Syawal adalah puasa sunnah. Tetapi walaupun demikian, ada yang mengatakan bahwa dia bukan sunnah mutlak, tetapi sunnah muqayyad. Maknanya dia bukan sunnah secara umum, tetapi puasa Syawal ini adalah sunnah yang terikat dengan Ramadan. Jadi seolah-olah puasa Syawal ini, kalau dalam salat itu seperti salat ba'diyah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka Syawal itu seperti itu. Dia adalah ba'diyah bagi puasa Ramadan. Maknanya bahwa puasa Syawal ini adalah puasa yang menyempurnakan puasa Ramadan. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa secara sempurna berpuasa Ramadan, kecuali pasti ada kekurangan dalam puasa-puasa kita. Maka disempurnakan dengan puasa Syawal, supaya pahala yang kita dapat selama Ramadan menjadi sempurna dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya jelaskan keutamaan secara umum dulu, baru kita menjelaskan keutamaan secara khusus. Adapun keutamaan secara umum, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 1 hari saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajah kita dari api neraka sejauh sab'ina kharifa. Kharif itu artinya 1 tahun. Berarti 70 tahun. Neraka akan dijauhkan dari wajah kita, maksudnya 70 tahun perjalanan. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Neraka akan dijauhkan dari kita sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau seandainya kita berjalan selama 70 tahun, sampai di mana kira-kira? Sejauh itulah neraka akan dijauhkan dari wajah kita. Dan ini luar biasa. Hanya puasa 1 hari saja. Puasa sunnah. Bagaimana pula dengan 6 hari? Maka kita bisa kalikan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka. Karena bagaimanapun setelah dia
Satu hari merasakan lapar, kemudian tiba-tiba di hadapan dia ada makanan, ada minuman. Tentu ini sebuah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Belum lagi dari pahala-pahala yang ia akan dapat. Kemudian yang kedua, kebahagiaan di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Dan kita tahu bahwa pahala orang yang berpuasa itu tidak diwakilkan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk mencatatnya. Tetapi pahala orang yang berpuasa itu langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana azzibi." Puasa itu untukku, puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Luar biasa. Bahkan di sorga Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang berpuasa itu pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di sorga itu ada pintu yuqalu lahu Rayyan, yang dikatakan nama pintunya Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu itu kelak pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh, dan selain orang yang ahli puasa tidak akan masuk dari pintu itu. Subhanallah. Lihat bagaimana fadilah orang-orang yang berpuasa sampai disediakan satu pintu khusus di surga. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fadilah yang lainnya. Ini puasa sunnah ini adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala akan cinta dengan kita. Jadi dengan puasa Syawal ini adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaannya kepada kita. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu." Syahidnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Ketika seorang hamba setelah melaksanakan kewajiban, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Seperti setelah kita melaksanakan kewajiban Ramadan, kita tambah dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta uhibbahu," sehingga aku akan menanamkan kecintaan kepadanya. Subhanallah. Dengan puasa di bulan Syawal ini, itu sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya apa? Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kau juga harus suka dengan dia. Maka Jibril pun kemudian menyukai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka semua malaikat mencintainya karena orang ini dicintai Allah. Dan setelah itu Allah tanamkan kecintaan kepada seluruh penduduk bumi. Lihat bagaimana orang yang meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa di antara bentuk bahwa puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyambung sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Jadi orang yang menyambung ketaatan dengan ketaatan berikutnya,
maka itu tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Makanya istilah para ulama, fa inna min jazai al-hasanati at-taufiqu ila hasanatin ba'daha. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan, dia mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan atau pahala dari sebuah kebaikan dilihat dari kebaikan setelahnya. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini tanda menunjukkan bahwa puasa Ramadan kita diterima. Subhanallah. Bahkan lebih daripada itu, bahwa puasa hakikatnya adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Karena bagaimanapun puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dia lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan yang lain. Dan kita tahu bahwa amalan yang paling utama adalah amalan yang dirahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang hendak memiliki sebuah amalan yang tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah, faliyaf'al, maka silahkan lakukan. Dan itu amalan terbaik, menunjukkan keikhlasan kita. Dan kita bisa sembunyikan. Kalau bulan Ramadan tentu semua orang berpuasa. Tetapi di bulan Syawal kan ada yang berpuasa, ada yang tidak. Bahkan kita bisa menyembunyikan puasa kita di mana orang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan yang luar biasa yang akan didapati orang yang melakukan puasa Syawal. Dan puasa Syawal sendiri yu'tabaru syukran lillah, dianggap sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik kita bisa berpuasa Ramadan, kita bisa banyak beribadah di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukurnya adalah kita melakukan puasa dan meningkatkan ibadah di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa persoalan fikih tentunya ya. Kita akan jelaskan sedikit secara singkat tentang apakah seandainya seseorang ada uzur tidak bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Anggaplah mungkin dia seorang wanita yang menyusui ataupun yang hamil yang tidak sanggup berpuasa. Adakah qadha puasa Syawal itu di bulan yang lainnya? Sebagaimana Ramadan kan ada qadhanya kalau dia tidak bisa melaksanakan. Apakah kemudian puasa Syawal juga ada qadhanya? Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh diqadha kalau memang ada uzur. Kalau memang ada uzur maka silakan diqadha. Dan pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa puasa Syawal tidak bisa diqadha. Karena bagaimanapun puasa Syawal ini diikat dengan Syawal. Sebagaimana Rasul mengatakan, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Artinya hanya ada di bulan Syawal. Itulah fatwa daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Walaupun kita tidak mungkiri ada pendapat yang lain seperti Syekh Abdul Rahman, kalau tidak salah dia boleh mengqadha kalau memang ada uzur. Tapi pendapat yang rajih wallahu alam bahwa tidak ada qadha bagi puasa Syawal bagi yang tidak melaksanakannya. Kalau memang ada uzur maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kemudian meniatkan dua ibadah? Umpamanya di bulan Syawal ini saya ingin berpuasa bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan hari Kamis, bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Maka para ulama mengatakan boleh selama hukumnya sama dan Anda akan mendapatkan dua pahala. Jadi seandainya Anda ingin melaksanakan puasa di bulan Syawal, diambil momen-momen Ayyamul Bid ataupun Senin Kamis, maka Anda akan mendapatkan dua pahala. Dan tidak boleh dilakukan yang hukumnya berbeda. Umpamanya qadha Ramadan
diniatkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka tidak bisa, karena bagaimanapun hukumnya berbeda, yang satu wajib dan yang satu sunnah. Dan para ulama mengatakan sekali lagi bahwa puasa Syawal tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Tidak harus 6 hari sekaligus, tidak. Yang jelas boleh di minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, boleh juga. Dan istilahnya al-amru fihi wasi, perkaranya sangat luas sekali. Dan sebagai akhir, saya ingin menjelaskan tentang fadilah khusus yang akan diterima atau diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa Syawal. Hadis yang masyhur yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Dan riwayat, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama dahra." Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kita tahu bahwa kebaikan dalam Islam, kalau orang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat 1 kebaikan dengan 10 pahala. Dan itu di banyak amalan seperti itu. Contohnya seperti Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfa min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kata Nabi. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang 1 kebaikan yang kita lakukan atau 1 amalan yang kita lakukan akan diganjar 10 kali lipat dari amalan itu. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan 30 hari. Kalau 30 hari berarti 10 bulan. Kalau kita kalikan 10, berarti sisa 2 bulan. Maka kalau kita genapkan dengan puasa 6 hari, maka 6 kali 10, maka kita akan mendapatkan hitungan angka 2 bulan. Atau dengan lebih mudahnya, kalau seandainya kita hitung 30 ditambah 6, 30 hari puasa Ramadan, 6 hari bulan Syawal, dikalikan 10, maka jatuhnya 360 hari. Begitu juga kalau seandainya 1 tahun, 12 bulan, dan 1 bulan 30 hari, kemudian kita kali 12, maka jatuhnya juga sama, 360. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Luar biasa ya kawan. Bagaimana mungkin orang mampu melaksanakan puasa setiap hari? Bagaimana mungkin? Padahal kita berangan-angan kepada Allah Azza wa Jal, dan para ulama salaf juga berangan-angan, dan angan-angan kita juga mengikuti angan-angan mereka. Mereka menghendaki kalau seandainya Ramadan itu tidak berhenti 1 bulan, kalau seandainya Ramadan terus berlangsung 1 tahun, supaya kita bisa berpuasa selama 1 tahun. Tapi tidak perlu kita berpuasa 1 tahun, kata Nabi. Cukup berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Maka saya nasihatkan dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sangat rugi sekali, karena bagaimanapun amalan ini menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Salah satunya seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun. Dan satu lagi, karena di mukaddimah tadi saya katakan bahwa puasa Syawal ini terikat dengan Ramadan, maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya juga sama dalam hal niat. Artinya kita harus niat di malam hari untuk puasa di siang hari. Beda dengan puasa yang lainnya yang sifatnya mutlak seperti Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid, maka boleh berniat
mendadak, mungkin tidak ada niat puasa di malam hari, kemudian di siang harinya tiba-tiba ada keinginan berpuasa, maka boleh meniatkan untuk berpuasa secara mendadak itu kalau sifatnya mutlak. Tapi karena puasa Syawal ini terikat dengan Ramadan, maka sebenarnya mengatakan bahwa hukumnya dalam hal niat sama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, malam yubayyiti siyam fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.